Shalom semua, apa kabar? Doa dan harapan kami, saudara dan saudari, sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap bersemangat menghadapi apa jua masalah persoalan kita pada saat ini. Syukur kepada Tuhan atas kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi kita bertemu untuk bersama-sama mendengarkan perkongsian renungan firman Tuhan. Perkongsian pada kali ini yaitu tentang kasih. Tahukah saudara bahwa saling mengasihi itu adalah satu perintah yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya. Termasuk kepada saya, saudara dan saudari, untuk tetap saling mengasihi. Tahukah saudara mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi? Sebelum itu mari kita lihat Alkitab kita untuk melihat perintah Tuhan, betapa Tuhan telah memberikan satu perintah yang wajib, yang harus kita ketahui dan harus kita terapkan, lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi, mengasihi di antara satu dengan yang lain adalah satu perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, termasuk saya, saudara dan saudari, yang pada hari ini mengaku sebagai orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi, adalah kewajiban bagi kita untuk saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Mengapakah Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita saling mengasihi? Karena Tuhan tahu, sekeras macam manapun hati kita, sesibuk macam manapun kita, sebagai seorang manusia, kita punya hati nurani yang mau mengasihi dan mau dikasihi. Itulah lumrahnya kita sebagai manusia. Jadi betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan menerapkan kasih yang benar, kasih yang sejati, kasih yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Karena kasih akan membantu kita untuk tetap bertahan dalam apa jua masalah, persoalan, dengan bijaksana dalam kehidupan kita. Mengapakah kita diperintahkan untuk mengasihi sesama kita manusia? Yaitu kita lihat dalam Matius pasal 22. Mari kita lihat Alkitab kita. Matius 22 ayat 36 hingga ayat yang ke-40. Berkata demikian, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para Nabi. Kita lihat lagi Alkitab kita dalam Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-10 berkata demikian, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi sangat jelas memberitahu kita bahwa mengapa kita diperintah untuk saling mengasihi, karena kasih memampukan kita untuk melakukan hukum Taurat.
Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan Yesus berkata, ia datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi adalah untuk menggenapi hukum Taurat dengan kasih Allah. Yaitu kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia akan menghalang kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang mendukakan hati Allah dan juga merugikan orang lain, menyakiti orang lain, dan juga menyakiti diri kita sendiri. Jadi itulah mengapa kita diberikan perintah untuk saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Pertama tadi kita memerlukan kasih. Kita mau dikasihi dan mau mengasihi. Dan yang kedua, karena kasih memampukan kita untuk melakukan hukum Taurat, mentaati perintah-perintah Tuhan, dan tidak menyakiti sesama kita manusia. Itu sebab mengapa kita diperintah untuk saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, mengapa kita diperintah untuk saling mengasihi, yaitu supaya kita diketahui sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat yang ke-35 berkata demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, kata Tuhan Yesus. Ayat ini mengingatkan saya tentang asal mulanya nama Kristen. Nama Kristen itu bukanlah orang Kristen yang memberi pada diri sendiri. Tidak. Tapi itu adalah diberi oleh orang lain kepada pengikut-pengikut Kristus. Kristen berarti itulah pengikut-pengikut Kristus. Mereka hidup mengikut pola, gaya hidup Tuhan Yesus. Mereka hidup mengikut ajaran, cara hidup Tuhan Yesus. Itulah maksud orang-orang Kristen. Jadi Yesus berkata, dengan mengasihi, saling mengasihi di antara satu dengan yang lain, sesama kita manusia, maka orang akan kenal bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Tahukah saudara bahwa ada banyak kepercayaan di dunia ini? Dan majoritinya, kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini juga mengajarkan hal-hal yang baik, menuju ke arah yang positif. Bahkan ada juga yang mengajar tentang kasih. Tetapi, tetap ada perbezaan di antara kasih kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, dengan kasih yang mereka tunjukkan. Sebab itu, bagaimana kita mau melihat sama ada itu ajaran yang benar, ataupun guru yang benar atau sesat, yaitu dari buahnya. Apakah buahnya? Kasih yang ia perlihatkan lewat ajarannya, lewat perbuatannya, tindakannya, responnya terhadap tindak tanduk kejahatan, kerugian terhadap dirinya. Di situ kita bisa melihat perbezaan di antara kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita saling mengasihi, karena dengan demikian kita tidak serupa dengan dunia ini. Jadi kita harus menjadi saksi. Kita punya kehidupan harus mendatangkan impact, harus mendatangkan kesan yang baik, yang lebih baik dari orang-orang lain yang tidak mengenal dan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi saudara yang terkasih, ya, jadi kita dapat tahu bahwa mengasihi itu adalah satu perintah.
perintah yang wajib yang Yesus berikan kepada saya, saudara, dan saudari. Siapakah sesama kita? Adakah sesama kita ini hanya di kalangan kita sebagai orang-orang Kristen? Ataupun adakah sesama kita ini hanya di kalangan keluarga kita sahaja? Adik-beradik kita yang ada pertalian darah dengan kita. Siapakah sesama yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini? Adakah sesama kita adalah orang yang cantik, orang-orang yang tampan, ataupun orang yang apabila kita berbuat baik dengannya, mengasihinya, kita mendapat keuntungan yang boleh memberikan keuntungan, kebaikan kepada kita? Adakah itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai sesama? Mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Yaitu tentang cerita orang Samaria. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-25, mari kita membaca ayat 25 dahulu, yang permulaannya. Yaitu Lukas pasal 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jadi orang ini berkata, siapakah sesamaku manusia? Jadi siapakah sesama kita yang harus kita kasihi? Adakah hanya di kalangan kita sebagai orang-orang Kristen, ataupun adakah di kalangan di antara di dalam keluarga kita saja, ataupun orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kita kenal di sekitar kita yang harus kita kasihi? Kalau kita membaca ayat yang seterusnya, kita akan mendengar sebuah kisah, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang yang bertanya ini, yang menguji Tuhan Yesus tentang bagaimana ia memperoleh kehidupan yang kekal. Di mana ceritanya mengisahkan tentang seseorang yang turun dari, kita melihat dalam ayat yang ke-30, jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Mereka merampoknya, memukulnya, dan meninggalkannya dalam keadaan setengah mati. Seorang Israel, ya, bangsa Israel. Jadi dalam cerita ini juga memberitahu kita bahwa ada seorang imam yang melalui tempat itu. Dan dia melihatnya, bahkan dia berjalan, memilih berjalan di seberang jalan. Dan ia cuma melihat dari jauh. Ia tidak pun mau tahu siapakah orang itu. Adakah ia kenal bagaimana keadaan orang itu. Tetapi imam ini berjalan melihat dari seberang jalan, melewatinya. Dan yang kedua, kalau kita melihat dalam cerita itu, seorang Lewi juga melakukan perkara yang sama. Yang ketiga, seorang Samaria. Orang Samaria ini adalah bangsa yang dipandang rendah oleh bangsa Israel. Mereka dipandang rendah karena mereka berada di pedalaman. Kehidupan mereka tidak sebaik seperti orang-orang Israel ini. Bahkan mereka tidak seperti orang Israel menyembah Tuhan, menyembah Allah di bait Allah.
mereka dipandang rendah. Sehinggalah ya, orang Samaria ini melalui jalan tersebut dan ia melihat ada seorang yang terbaring. Dan dalam cerita ini kita melihat bahwa orang Samaria ini memberikan pertolongan pertama. Ia mengobati luka-luka orang itu dan membawanya, menaikkannya ke atas keldainya, bahkan membawanya ke penginapan dan merawatnya. Bahkan dikatakan keesokan harinya, orang Samaria ini meninggalkan uang kepada pemilik penginapan tersebut untuk merawat orang yang telah dirampok tadi. Bahkan dia berkata, nanti dia akan datang juga, nanti kalau ada perbelanjaan yang lebih dari uang yang ia tinggalkan, dia akan membayar selebihnya. Apa yang kita nampak di sini? Beberapa tokoh penting dalam cerita ini mengisahkan bahwa Imam dan Lewi itu adalah orang penting di dalam bangsa Israel, di dalam agama orang Yahudi. Mereka dikenal baik sebagai orang-orang yang tahu akan hukum Taurat, yang memegang kebenaran. Tapi apa yang kita nampak? Mereka tidak menolong yang sepatutnya mereka tolong. Mereka sepatutnya lebih tahu tentang perintah Tuhan. Tetapi apa yang kita nampak? Kedua orang ini tidak menolong. Sebaliknya orang Samaria ini yang dipandang rendah, dipandang hina, pergi menolong. Sungguh pun dia tahu bahwa orang ini adalah orang Israel, orang Yahudi. Tetapi dia memberi pertolongan. Tiada dendam, tiada kemarahan, tiada kebencian. Dia bukan saja memberi pertolongan pertama, mengobati luka orang itu, tetapi dia membawanya ke penginapan. Bahkan, ia meninggalkan uang untuk rawatan orang tersebut. Dia tidak melihat pun masa, tenaga, bahkan uang yang ia gunakan untuk membantu orang yang telah kena rompak ini. Inilah yang dikatakan sesama manusia, yaitu tidak memandang bulu, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, kebencian terhadap orang, walaupun orang itu pernah ataupun telah berbuat kejahatan terhadap kita. Namun apabila kita punya peluang untuk membantu orang tersebut, kita harus membantunya. Berbeza dengan Imam dan Lewi tadi. Mereka cuma mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan mulut. Dan apabila dilihat orang, bila ada orang melihat mereka, barulah mereka kelihatan mengasihi Allah. Dan barulah mereka kelihatan mengasihi sesama. Tetapi kalau tidak ada orang kiri kanan, mereka tidak takut Tuhan, tidak takut Allah, bahwa Allah melihat mereka. Berapa ramai orang Kristen pada hari ini yang mengaku mereka adalah orang Kristen, yang mengaku mengatakan bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka pendeta-pendeta besar, hebat, punya sekolah teologi yang tinggi, tetapi tidak punya kasih. Kasih mereka kalau ada yang melihat, barulah kelihatan kasihnya. Sebab ada orang lihat. Tapi kalau tidak, tiada orang kiri kanan, tiada orang tahu. Mereka tidak peduli Allah nampak atau tidak. Mereka tahu Allah Maha Tahu. Tapi mereka tidak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Ramai sekali. Sebab inilah sebab mengapa ada perumpamaan seperti ini. Sebab memang ada kejadian seperti ini di kalangan anak-anak Tuhan, di kalangan hamba-hamba Tuhan.
Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, inilah cerita, inilah contoh mengasihi sesama manusia. Bukan saja mengasihi di kalangan kita sebagai orang-orang Kristen. Bukan saja kita mengasihi di kalangan dalam keluarga kita. Orang-orang yang kita kenal. Orang-orang yang boleh mendatangkan keuntungan kepada kita. Tetapi kita juga mengasihi mereka yang menyakiti kita, yang menghina kita. Kita tidak punya dendam dan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah maksud mengasihi sesama manusia. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemeringging. Paulus berkata, sekalipun dia punya karunia yang hebat, yang luar biasa, tetapi kalau ia tidak memiliki kasih, dia seperti gong yang dipukul, bunyinya kuat, tetapi di dalamnya kosong. Kebolehan, kepetahan kita, petahnya kita bercakap, hebatnya kita berkata-kata menyampaikan kebenaran. Apapun karunia yang kita miliki, kita hebat memuji Tuhan, kita hebat bermain musik. Kalau kita tidak punya kasih, kalau kasih kita hanya di kalangan kita, tetapi kita tidak mengasihi orang lain, bahkan kita punya kebencian, punya kemarahan dan dendam, Paulus berkata, kosong, zero, tiada maknanya. Tiada artinya segala kebolehan kita, segala karunia yang kita ada kalau tanpa kasih. Kasih yang Yesus perintahkan, yang Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita lihat tentang kasih ini. Masih dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Sehingga ayat yang ke-7 berkata demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita lihat dalam ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara yang terkasih, betapa pentingnya kita sentiasa mempraktekkan kasih dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perbuatan kita. Sebagai manusia biasa, kita memang tidak lari daripada merasa marah dan kadang ada timbul dendam. Kadang ada timbul godaan dalam hati kita untuk membalas kejahatan. Apatah lagi kalau kita punya kesempatan, punya peluang untuk membalas kejahatan yang orang itu telah lakukan kepada kita. Tetapi apa yang diajarkan kepada kita pada hari ini, yaitu kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita seharusnya membalas dengan kebaikan. Karena itulah peluang kita untuk menyatakan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Karena itulah perbezaan kita dengan mereka yang tidak mengenal Yesus. Itulah cara kita menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita dan juga mereka. Saudara yang terkasih, di akhir zaman,
firman Tuhan berkata, ya, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12, mengapa kita begitu perlu betul-betul sentiasa mengasah kasih, menjaga kasih kita dalam hidup kita. Yaitu kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12 berkata demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Siapakah yang kebanyakan orang ini? Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Karena kita lah yang diperintahkan untuk saling mengasihi. Mengasihi Allah dan saling mengasihi sesama kita. Di akhir zaman, karena begitu hebatnya kedurhakaan, kesesakan, penganiayaan, maka kasih kebanyakan orang semakin dingin. Apa itu dingin? Sejuk, semakin katanya. Semakin sejuk, beku, keras hatinya. Tidak belas kasihan. Saudara yang terkasih, mari kita sentiasa mempraktekkan, mengasah kasih yang Yesus ajarkan kepada kita dalam pikiran, hati, dan perbuatan kita. Mari kita mengasihi, melakukan kasih setiap kali kita punya peluang untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang lain di sekitar kita. Saudara yang terkasih, semoga Anda mempunyai pelajaran dari perkongsian kita pada kali ini, yaitu marilah kita saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Dengan demikian kita tidak menipu diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita boleh berkata kita mengasihi Allah, sedangkan kita tidak dapat mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh tulus dan ikhlas. Bagaimana kita boleh berkata kita mengasihi Allah, sedangkan orang yang kita bisa lihat, orang di sekitar kita tidak bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita mungkin boleh mengasihi Allah yang kita tidak bisa lihat? Jadi, mari kita saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Mari kita hidup takut akan Allah. Sama ada orang melihat kita ataupun tidak. Tapi kita harus tahu bahwa Allah melihat kita. Mari kita tetap berbuat baik. Mari kita tetap mengasihi Allah. Mengasihi sesama kita. Sama ada dilihat orang ataupun tidak. Sama ada diketahui orang ataupun tidak. Karena kita tahu Allah melihat, Allah memperhatikan kita. Sama ada kita taat akan perintah, yaitu saling mengasihi. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.